Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ferry Prasetyo Channel untuk berbagi tips dan trik. Kali ini saya akan berbagi mengenai 7 tips mendapatkan IPK kumlot atau bahkan hingga sempurna 4.0 guys. Nah, sebelumnya jika konten ini bermanfaat untuk Anda, tolong subscribe dan nyalakan notifikasinya guys. Tips pertama, pahami karakteristik penilaian dosen. Pada umumnya, ketika awal pelajaran baru dimulai, dosen akan memaparkan perjanjian kontrak belajar yang harus dipatuhi oleh mahasiswa maupun dosen itu sendiri guys. Nah, dalam kontrak belajar umumnya berisi kriteria penilaian dan juga aturan-aturan dalam kegiatan belajar mengajar guys. Nah, seperti tidak boleh telat dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan melaksanakan kontrak belajar dengan dosen tersebut guys, sehingga kita dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh dosen tersebut guys. Nah, itu akan menjadi nilai plus pertama bagi kita guys. Nah, selain itu, mengenali tipe-tipe dosen sangatlah penting guys. Maksudnya itu kita harus tahu apa yang disenangi oleh dosen, seperti ada dosen yang senang dengan jawaban tugas yang panjang, detail, dan kompleks, atau ada juga dosen yang lebih suka jawaban yang sederhana, singkat, dan intinya saja guys. Nah, terus juga ada dosen yang suka mahasiswa yang aktif bertanya, ataupun ada yang lebih suka mahasiswa yang diam dan mendengarkan guys. Nah, oleh karena itu penting sekali juga kita harus memahami bagaimana tipe-tipe dosen agar kita bisa satu server dengan dosen guys, sehingga dosen pun pastinya akan memberi kita nilai plus guys. Tips kedua, aktif dan antusias saat kegiatan belajar mengajar dimulai guys. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus guys, kita harus aktif dan antusias saat kegiatan belajar mengajar berlangsung guys. Aktif dan antusias yang dimaksud di sini adalah aktif dalam memperhatikan Bapak Ibu dosen ketika menerangkan materi pelajaran, dan juga antusias saat ada sesi diskusi maupun menyatakan pendapat guys. Nah, dengan aktif dan antusias saat kegiatan belajar mengajar dimulai, itu akan menjadi nilai plus bagi kita di mata dosen guys. Tips ketiga, kerjakan setiap tugas dengan optimal guys. Nah, dengan cara kita harus mengerjakan tugas dengan cepatnya dan jangan menunggu mepet deadline guys, sehingga tugas yang kita kerjakan dapat optimal dan juga kompleks guys, sehingga hasil dari tugas yang optimal tersebut kita akan mendapatkan nilai yang optimal pula guys. Tips keempat, pelajari subbab selanjutnya dan cari referensi tambahan guys. Nah, dengan cara kita mempelajari subbab selanjutnya sebelum dosen menjelaskan, supaya saat dosen menjelaskan kita bisa lebih aktif guys. Nah, dengan demikian kita akan terlihat cerdas oleh dosen guys, karena kita mengetahui materi yang akan diajarkan guys. Nah, selain itu juga penting bagi kita untuk mencari referensi lain guys, agar saat kita menyatakan pendapat, pandangan kita bisa lebih luas dan kompleks guys, sehingga bisa membuat dosen kagum dengan pendapat kita guys. Tips kelima, jaga hubungan baik dengan dosen guys. Kita perlu menjaga hubungan baik dengan dosen karena tak jarang dosen itu menilai dari sikap sopan santun kita guys. Karena memang attitude lebih penting dibandingkan dengan kecerdasan guys. Oleh karena itu, attitude sopan santun adalah sebuah keutamaan bagi kita guys. Tips keenam, tentukan target indeks prestasi per mata kuliah atau per semester guys. Nah, kita harus bisa menentukan mata kuliah mana yang kita targetkan nilai A, atau mata kuliah mana yang kita targetkan nilainya AB guys. Nah, usahakan target kita lebih dari kemampuan kita guys. Artinya kita harus bisa menargetkan sesuatu lebih dari apa yang kita mampu guys, agar kita dapat melakukan sebuah progres pada diri kita sendiri guys. Tips terakhir, tips ketujuh guys, niat kuat, komitmen serius, ambisius, dan doa guys. Nah, kita harus memiliki niat yang kuat sebagai pondasi dari cita-cita kita untuk mendapatkan indeks prestasi kumlot atau bahkan hingga sempurna 4,0 guys, sehingga kita tidak mudah tergoyahkan guys. Selain itu kita harus perlu komitmen untuk menjalankan sebuah proses dari tips pertama sampai dengan tips ke-6 guys, agar kita tidak mudah tergoyah ketika ada halangan-halangan maupun ada godaan guys. Selain itu, sikap ambisius juga perlu guys. Artinya kita juga butuh pengorbanan untuk begadang dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya guys, untuk mendapatkan IPK 4 guys atau kumlot guys. Nah, setelah itu semua kita lakukan, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah sandarkan semua harapan, angan, dan cita
bercita-cita kepada Tuhan yang Maha Esa guys, Tuhan seluruh alam semesta guys. Nah, dengan cara berdoa dan lain sebagainya guys. Nah, sekian tips dan trik dari saya, semoga berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan request tips dan trik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.